Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan pembacaan kisah-kisah daripada kisah generasi terbaik umat ini. Kisah di antara alumni daripada madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwakan risalah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membacakan kisah sahabat yang mulia At-Tufail ibnu Amrin Ad-Dawsi. Tufail ibnu Amr. Tufail ikhwah yang dimuliakan Allah Ta'ala termasuk pembesar di antara pembesar kabilah ataupun suku Daus yang ada di negeri Tihamah. Yang ada di negeri Tihamah. Negeri Tihamah ada yakni negeri yang berada di tepian pantai merah, Laut Merah, ya. Dan Tufail ini termasuk orang-orang yang terpandang di sukunya. Yut'imul ja'i, orang yang suka memberikan makan orang-orang yang membutuhkan. Wa yu'amminul khaif, dia adalah orang yang suka melindungi orang-orang yang ketakutan. Wa yujirul mustajirah, dan Tufail ini termasuk orang yang memberikan suaka kepada orang-orang yang meminta suaka. Dan tidak hanya itu, At-Tufail ibnu Amr ini adalah dia seorang adib, seorang sastrawan, penyair daripada penyair-penyair tersohor yang ada di Jazirah Arabia. Orang yang cerdas, raqiqus syu'uri wasairun murhaqul hissi, seorang penyair yang bisa membuat hati-hati orang-orang yang mendengarnya menjadi terkesima. Subhanallah. Raqiqus su'uri, orang yang berhati lembut. Basirun bi khulwil bayani wa murri haitsu taf'alu fihil kalimatu fi'las sihar. Intinya ikhwah yang dimuliakan Allah Ta'ala, Tufail adalah orang yang cerdas, orang yang memiliki kemampuan dalam membuat bait-bait syair yang mengerti tentang kalimat-kalimat indah dalam bahasa Arab. Subhanallah. Ghadara Tufail manazila qaumi fi Tihamah mutawajjihan ila Makkah. Suatu ketika Tufail ini meninggalkan negerinya, Tihamah, negeri Tihamah, ya, dia dari suku Daus, untuk pergi ke Mekah. Warahas sarai dairatun bainar rasuli wa kuffari Quraisy. Dan waktu itu Mekah sedang terjadi pertentangan antara Rasulullah dengan orang-orang Quraisy, yang mana Rasulullah sudah mulai mendakwakan daripada agama tauhid ini, yang tentunya akan ditentang oleh orang-orang daripada pembesar-pembesar Quraisy yang mereka tetap dalam ingin melestarikan agama nenek moyang mereka. Maka tidak sengaja perginya Tufail ke Mekah, tidak sengaja dia harus ikut kancah pertentangan antara Rasulullah SAW dan juga orang-orang Quraisy waktu itu. Far Rasulullah SAW yad'u li rabbih wasilahu al-iman wal haq. Waktu itu Rasulullah SAW menyeru kepada Tuhannya Allah dengan bersenjata iman dan kebenaran. Wa kufarul Quraisy, adapun orang-orang kufar Quraisy, yuqawimuna da'watahu bi kulli silahin. Orang-orang kafir Quraisy mereka berusaha dengan segala daya upaya untuk mencegah tersebarnya Islam dengan seluruh cara. Yasudduna an-nasa anhu bi kulli wasilatin, dan menahan manusia agar mereka tidak mendengar apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berupa Quran. Wa wajada Tufail nafsahu yadkhulu fi hadhil ma'rakah. Maka ketika Tufail pergi ke Mekah, tentu dia akan mau tidak mau, ya, akan menghadapi dan merasakan bagaimana pertentangan antara Rasulullah SAW dengan kaum kafir Quraisy yang waktu itu. Dan tidak pernah terbesit di hati Tufail, ya, akan terjadi seperti ini. Dia akan masuk dalam kancah pertentangan. Subhanallah. Ikhwatin dimuliakan Allah Ta'ala, berkata Tufail mengisahkan tentang dirinya, ya, dan Tufail ini termasuk sahabat yang Allah Ta'ala berikan karomah. Di antara karomah yang Allah Ta'ala berikan kepada wali-walinya yang Allah Ta'ala kehendaki, ya. Dan nanti kita akan sebutkan karomah di antara karomah yang dimiliki oleh Tufail, sebagaimana karomah-karomah yang Allah Ta'ala berikan kepada wali-walinya yang lainnya.
Tufail menuturkan tentang kisahnya ketika pertama kali ketika hendak pergi ke Mekah. Qadimtu Makkah, aku tiba di Mekah, fama in ro'ani sadatu Quraisy. Ketika aku tiba di Mekah dan orang-orang Quraisy tahu ini adalah At-Tufail, pembesar dari negeri Tihama, ya, maka mereka menyambutku, subhanallah, dan mereka menyambutku dengan sambutan yang hangat. Wa anzaluni fihim a'azza manzilin, dan mereka menempatkanku, memberikan tempat kepadaku dengan kedudukan yang tinggi, ya, mereka menyambut, kemudian ya memberikan tempat yang mulia. Summa jatama'a ilayya sadatuhum wa kubara'uhum wa qalu, kemudian pembesar-pembesar Quraisy berkumpul dan menemuiku, dan mereka berkata, ya Tufailu, wahai Tufail, innaka qad qadimta biladana. Tufail, engkau sudah sampai ke negeri kami, kata pembesar-pembesar Quraisy. Wa hadzal rajulu alladhi yas'umu annahu nabi qad afsada amrana wa mazzaqa samlana. Ketahuilah Tufail, ya, hati-hatilah bahwasanya nanti ada di negeri kami ada seseorang yang mengaku nabi, yang dia telah merusak daripada urusan kami, dan mereka telah memecah belah persatuan kami, wasattata jama'atana, dan dia telah ya memecah persatuan dan kesatuan daripada masyarakat kami. Wa nahnu innama nakhsha an yahilla bika wa bi za'amatika fi qaumika ma qad halla bina. Kami takut kalau engkau mendengarnya, kalau engkau ya mendengar orang yang mengaku nabi tadi, engkau akan mengalami apa-apa yang kami alami, kaummu akan mengalami apa yang kami alami, berupa apa kata provokasi daripada orang-orang kafir Quraisy kepada Tufail, ya, hati-hati engkau dengan orang yang mengaku nabi ini. Fala tukallim ar-rajula, jangan sekali-kali engkau berbicara dengan orang tersebut, ya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tasma'anna minhu syai'an, dan jangan engkau dengar apapun daripadanya. Fa innahu law qawlan kas-sihr, kan dia memiliki perkataan sebagaimana sihir, yaitu berupa Quran. Mereka menyebut, orang kafir Quraisy menyebut Quran yang dibacakan oleh Rasulullah sebagaimana sihir, ya. Jadi Tufail ini ditakut-takutin oleh para pembesar Quraisy agar tidak mendengar dan tidak mendatangi Rasulullah, agar dia tidak terpengaruh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini membahayakan kedudukan mereka kafir Quraisy, karena yang datang ini adalah Tufail ini adalah pembesar daripada pembesar suku Daus yang ada di negeri Tihama. Naam, yang mana perkataan orang ini, jadi berkata orang kafir Quraisy tadi, ya, menakut-nakuti Tufail, memberikan warning kepada Tufail agar tidak bertemu dengan Rasulullah, tidak mendengar perkataan Rasulullah, karena dia, ya, laki-laki yang mengaku nabi ini dengan perkataannya bisa memisah antara anak dengan bapaknya, wa bainal akhi wa akhihi, antara saudaranya dengan saudaranya, wa bainaz zauja wa zaujiha, perkataan yang bisa memisahkan antara seorang istri dengan suaminya. Qala Tufail, maka berkata Tufail, menuturkan ya kisahnya ketika pembesar-pembesar Quraisy ya mendatanginya, membujuknya, memprovokasinya agar tidak mendatangi Rasulullah. Fa wallahi ma zalu bi yaqussuna alayya min ghara'ibi akhbari, demi Allah mereka pembesar-pembesar Quraisy selalu terus memberikan kisah-kisah, dongeng-dongeng kepadaku tentang sesuatu yang aneh menurutku, ya, karena aku harus menjauhi seseorang tadi yang mengaku nabi, sedangkan aku adalah seorang penyair, aku mengerti bahasa, aku mengerti keindahan kata-kata. Subhanallah. Wa yukhawifunani ala nafsi wa qaumi bi ajaibi af'ali, dan mereka pembesar-pembesar Quraisy selalu menakut-nakutiku, ya, agar aku tidak dekat-dekat dengan orang tersebut. Hatta ajma'tu amri ala alla attariba minhu, sampai aku bertekad untuk tidak menemuinya. Aku bertekad untuk tidak mendengarnya karena banyak masukan-masukan daripada pembesar-pembesar Quraisy. Wa alla ukallimahu au asma'a minhu syai'an, dan aku tidak mau ya berbicara dengarnya dan tidak mau mendengar apa-apa yang keluar daripada perkataan orang yang mengaku nabi tersebut. Subhanallah. Walamma ghadawtu ilal masjid, ketika Tufail ini pergi ke masjid, ya, yakni Masjidil Haram, lit tawafi bil Ka'bah, yang tujuannya adalah tawaf, yakni di Ka'bah, wa tabarruk bi asnamiha, dan minta berkah kepada patung-patung yang ada di Ka'bah, ya.
allati kunna ilaiha nahuju wa iyyahum nu'addim. Jadi Tufail ini berangkat dari negeri Tihama menuju Mekah, tujuannya adalah untuk ya tawaf di Baitullah, kemudian untuk meminta berkah kepada patung-patung, ya. Yang tujuan mereka haji adalah untuk tadi meminta berkah kepada patung, ya, dan untuk mengagungkan patung tersebut. Hasautu fi udunayya qutnan, dan Tufail masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan telinganya ditutup dengan kapas supaya tidak mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hasil provokasi dari para pembesar-pembesar Quraisy tadi. Lakinni ma inda khaltil masjid hatta wajadtu qa'iman yusalli indal Ka'bah salatan ghaira salatina. Ketika aku masuk ke masjid, ya, aku melihat ada seorang laki-laki yang dia salat tidak seperti salat kita, ya. Wa yata'abbadu ibadatan ghaira ibadatina, dan dia beribadah tidak seperti ibadah kami. Fa asarani manduruhu, maka aku, ya, merasa takjub merasa heran dengan ibadahnya. Dia dalam keadaan telinganya ditutup dengan kapas, ya. Wahzatni ibadatuhu, dan ibadah yang dia lakukan orang tadi, ya, membuat aku terkesima. Wa wajadtu nafsi adnu minhu, dan tidak sengaja, tidak tersadar diriku mendekati orang tersebut. Syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, ya, karena melihat bagaimana ibadah orang tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ibadahnya, bagaimana salatnya yang berbeda dengan salat mereka. Yang tidak terasa dia akhirnya mendekat, ya. Subhanallah. Kemudian wa aballahu ila an yasila ila sam'i wa ba'dun mimma yaqul, sampailah aku dekat sekali dengan orang tersebut tanpa terasa, ya. Fasami'tu kalaman, karena aku dekat sekali dengan orang tersebut, Nabi kita, maka aku mendengar perkataannya, kalaman hasanan, perkataan-perkataan yang indah yang keluar daripada lisannya. Wa qultu fi nafsi, maka aku bergumam pada diriku, aku berkata pada diriku, ini cerita Tufail sendiri, sakilatka ummuka ya Tufail, celaka engkau wahai Tufail, ya, bodoh kamu ini Tufail. Inna kalau rajulun labibu syair, kamu adalah laki-laki yang cerdas, seorang penyair, ya. Begitu mudahnya engkau menuruti perkataan-perkataan orang-orang kafir Quraisy, ya. Wa ma yakhfa 'alaikal hasan minal qabih, kamu kan bisa membedakan antara yang baik dan benar. Fama yamna'uka an tasma' minar rajul ma yaqul, kenapa engkau tidak dengarkan saja apa-apa yang keluar daripada laki-laki ini, laki-laki yang mengaku nabi ini. Subhanallah. Fa in kana alladhi ya'ti bihi hasanan qabiltahu, kalau memang kebaikan yang keluar daripada lisan laki-laki ini maka terima, kalau keburukan maka tinggalkan. Subhanallah. Qala Tufail, maka Tufail melanjutkan kisahnya, summa makastu hatta insarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila baiti, aku terus memperhatikan Rasulullah, ya. Waktu itu Tufail belum masuk Islam, sampai Rasulullah kembali ke rumahnya. Hatta idza dakhala darahu dakhaltu alaihi, ketika Rasulullah masuk ke dalam rumah beliau, maka aku pun masuk ke rumahnya. Kemudian aku berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna qaumaka qad qalu li anka kada wa kada, sesungguhnya kaummu, ya, jadi pembesar-pembesar Quraisy mengatakan tentang kamu seperti ini, engkau memiliki perkataan-perkataan yang berbahaya, engkau tidak boleh dengar, ya, jangan sampai aku datang mendatangimu mendengar perkataanmu. Subhanallah. Yukhawifunani min amrika hatta sadatu udunayya biqutnin li alla asma qaula, mereka menakut-nakuti terus, ya, menakut-nakuti aku agar aku tidak mendengarmu, sampai aku tutup telingaku dengan kapas, ya, mengikuti perkataan mereka agar aku tidak mendengar perkataanmu. Subhanallah. Summa aballahu illa an yusmi'ani syai'an minhu, tapi Allah berkehendak lain. Allah Ta'ala jadikan aku mendengar apa-apa yang engkau ucapkan tadi, berupa perkataan-perkataan indah, ya. Fawajadtuhu hasanan, dan aku melihat bagus yang engkau ucapkan tadi. Fa'arid alayya amra, kalau begitu tolong tunjukkan, bacakan apa yang engkau baca tadi. Fa'aradu alayya amrahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada At-Tufail, wa qara ali surat al-ikhlas wal falaq, Rasulullah bacakan di hadapan Tufail surat al-ikhlas dan surat al-falaq. Inilah mukjizat Quran, ya. Ketika orang mendengar Quran dan tahu maknanya, tahu gaya bahasanya begitu indahnya, mereka akan takjub didengarnya. Apalagi dia seorang penyair yang mengerti gaya bahasa, keindahan gaya bahasa, ya. Fa wallahi, berkata Tufail, demi Allah,
Ma sami'tu qaulan ahsana min qauli, tidak pernah aku mendengar perkataan yang lebih indah, yang lebih baik daripada perkataan yang engkau ucapkan. Wala ra'aitu amran a'dala min amri, dan tidak aku melihat suatu yakni perkara yang lebih adil daripada perkara yang engkau bawa. Inda dalika basatu yadayya lahu wa sahitu alla ilaha illallah anna muhammadur rasulullah. Ketika itu Tufail langsung membentangkan tangannya dan dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Maka masuk Islamlah Tufail. Subhanallah. Walaupun dia harus menutup telinganya terlebih dahulu. Qala Tufail, berkata Tufail, summa aqamtu fi Makkah zamanan ta'allamtu fihi umurul Islam. Kemudian aku menetap di Mekah dengan selama beberapa waktu untuk mempelajari Islam. Ya, setelah dia masuk Islam, dia tidak langsung kembali ke negerinya, akan tapi dia mempelajari Islam langsung rotoban, langsung melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa hafidtu fihi ma tayassara li minal Qur'an, dan aku tidak hanya itu, aku menghafal apa-apa yang mudah bagiku daripada Quran. Ya. Walamma azamtu alal auda ila qaumi qultu, ketika aku ingin kembali ke negeriku, di negeri Tihama, ke suku Daus, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni mru'un muta'un fi ashirati, aku ini adalah seseorang yang ditaati di kaumku, di keluargaku. Wa ana raji'un ilaihim, dan aku akan kembali kepada mereka. Wadaihim, dan aku akan menyeru mereka kepada agama yang hak ini. Fad'ullaha an yaj'ali ayatan takunu li aunan fi ma aduhum ilaihi, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar Allah berikan kepadaku bukti untuk meyakinkan kebenaran agama ini di hadapan kaumku. Ya, jadi Tufail meminta kepada Rasulullah agar berdoa kepada Allah agar diberikan bukti, ya, yang ini bisa memperkuat apa-apa yang didakwakan tentang kebenaran daripada Islam. Maka Rasulullah berdoa untuknya, Allahumma ja'al lahu ayah, ya Allah berikan bagi Tufail ini tanda bukti. Subhanallah, inilah karomah yang Allah Ta'ala berikan kepada Tufail melalui doa Rasulullah SAW. Fa kharastu ila qaumi, kemudian aku keluar menemui kaumku di Tihama. Ya, idza kuntu fi mawdi'in musrifin ala manazilihim, aku berada di tempat yang tinggi, ya, di antara kaumku. Waqa'a nurun fima baina ainayya, maka muncullah cahaya di antara kedua daripada mataku, muncul cahaya. Ya, misluh misbah, bagaikan lentera, bagaikan lampu, bagaikan senter. Ya, subhanallah, subhanallah. Allahumma ja'alhu afwan. Fakultu, maka aku katakan kepada Tufail, berkata, Allahumma ja'alhu fi ghairi wajhi, ya Allah jadikan jangan hanya keluar daripada wajahku cahaya tersebut. Fa ini akhsa an yadunnu annaha uqubatun waqa'at fi wajhi limufarakati dinim. Aku takut mereka menyangka yang keluar daripada wajahku ini merupakan azab yang ditimpahkan karena aku meninggalkan agama nenek moyang mereka. Ya, jadi ketika Tufail diberikan bukti nyata karomah yang Allah Ta'ala berikan kepada wali-walinya, ya, berupa cahaya yang keluar daripada antara kedua matanya, maka dia memohon kepada Allah agar cahaya tersebut tidak hanya keluar daripada wajahnya. Dikhawatirkan, ya, kaumnya mengatakan yang keluar itu gara-gara dia telah meninggalkan agama nenek moyangnya. Ya, fatahawwalan nuru fawaqa'a fi ra'si syauti, maka cahaya tersebut pindah ke cemetihku bagaikan lentera yang digantung. Ya, jadi cemetinya mengeluarkan cahaya bagaikan, ya, lentera yang digantung. Dan tentang karomah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, Ahlussunnah wal Jamaah, ikhwah, ya, menetapkan adanya karomah yang Allah Ta'ala berikan kepada wali-walinya yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan di antara para ulama Ahlussunnah, ya, di antara yakni Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan karomah-karomah para wali Allah dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah di bab terakhir yang pernah kita bacakan di awal Ramadan tentang bagaimana karomah Khalid bin Walid ketika Khalid bin Walid diberikan racun, ya, oleh musuh-musuhnya, dan racun itu berhasil dideteksi oleh pasukannya. Maka dikatakan, wahai Khalid, ada yang mau meracunmu. Apa ini? Racun. Ya, ada orang yang hendak meracunmu. Maka diambil racun tersebut, diminum oleh Khalid, bismillah. Ya,
dan dia tidak ada apa-apa. Karena ini merupakan ya bagaimana tauhid dia kepada Allah. Dia yakin bahwasanya kalau Allah tidak kehendaki dia akan mati. Dan ini adegan jangan ditiru, ya. Jangan racun-racun untuk tiru nanti di rumah. Ini ada Khalid, beda. Kita bukan Khalid bin Walid, ya. Subhanallah. Dan juga kita sebutkan kemarin bagaimana karomah daripada Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika dia bertemu dengan Rasulullah di malam hari bersama dengan sahabatnya, anda lupa sahabatnya. Kemudian mereka di malam yang gelap pulang dan tongkat-tongkat mereka mengeluarkan cahaya seperti senter, ya. Subhanallah. Naam. Kemudian jemaah Allah Ta'ala, faja'ala an-nasu yatara'una dzalikan nur fi sautil kalkindil. Maka kaumku melihat cahaya yang ada pada cemetiku ini, yakni cambukku ini, cemeti untuk mencemeti yakni onta ataupun kuda, ya, bagaikan lampu yang digantung. Wa ana ahbitu ilaihim minas saniyah, dan aku pun turun dari tempat yang tinggi. Falamma nazaltu atani abi, ketika aku turun bapakku, ayahku datang kepadaku, ya. Wa kana syaikhun kabira, dan bapakku itu waktu sudah berumur tua, ya. Ilaika anni ya abati, wahai bapakku jangan dekat-dekat. Subhanallah. Falastu minka walasta minni, ya, aku bukan bagianmu dan engkau bukan bagianku. Walima ya bunayya, bapaknya kaget, kenapa wahai anakku? Qultu laqad aslamtu, ya abi, wahai bapak, aku telah masuk Islam. Wa taba'tu dina Muhammadin, dan aku telah mengikuti agama Muhammad, ya. Maka berkata bapaknya, kok setelah melihat ya kejadian tadi, ai bunayya, wahai anakku, dini dinuka, agamaku ini sekarang adalah agamamu. Subhanallah. Bapaknya akan masuk Islam. Subhanallah, ya. Maka Tufail meminta kepada bapaknya tadi untuk pergi, ya, ke rumah mandi, ya. Summa ta'al hatta uallimuka ma ullimtu. Kemudian dia mengatakan kepada bapaknya, setelah engkau mandi, maka kesinilah kemari, ya, kesinilah kembali, akan kuajarkan apa-apa yang ku diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak hanya itu, ya, summa ja'at zaujati, berkata Tufail, setelah itu datang istriku. Fakultu ilaiki anni falastu minki walasti minni, ya, kamu jangan dekat-dekat denganku, ya, karena engkau bukan daripada aku dan aku bukan daripadamu, ya. Terheran-heran daripada istrinya. Walima bi abi anta wa ummi, kenapa seperti ini, ya. Maka disebutkan oleh Tufail sebagaimana disebutkan ketika dia berkata kepada bapaknya, aku telah masuk Islam sedangkan engkau masih kufar, ya. Maka berkata istrinya, fadini dinuka, kalau begitu agamaku sekarang sebagaimana agamamu. Maka diperintahkan istrinya ini, ya, bi abi anta wa ummi atakhsha ala asiba syai'an min disyara. Dan istrinya ini yang baru masuk Islam tentu khawatir, ya, berkata kepada suaminya Tufail, apakah engkau tidak takut, ya, terhadap terjadi apa-apa daripada berharap kita akan marah, namanya disyara, ya, disyara. Subhanallah. Fakultu tabban laki, celaka engkau, ya, berkata Tufail kepada istrinya, celaka engkau, ya. Walidisyara, emang apa-apa dengan patung namanya lidisyara? Ini patung yang ditakuti oleh suku Daus, ya, patung yang ditakuti oleh suku Daus. Subhanallah. Idhabi waqtasil hunaka ba'idan anin nas wa anas dominun laki alla yaf'alu hadal hajaru al-asamu syai'an. Jangan khawatir, ya, pergilah engkau, bersihkan dirimu, ya, aku tidak akan khawatir terhadap apa-apa yang dilakukan oleh patung yang tidak memiliki kekuatan apapun ini, ya, patung yang tidak memiliki apa-apa. Subhanallah. Patung yang bisu, yang tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa kalian takut? Fadahabat faktasalat, ya, kemudian istrinya ini pergi mandi, kemudian kembali lagi, dan dia diajarkan tentang apa itu Islam oleh Tufail ibnu Tufail ibnu Amrin ad-Dausi. Naam. Ikhwati yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian Tufail masih menuturkan, ini cerita Tufail yang langsung dari Tufail sendiri, ya. Dia menceritakan tentang dirinya. Fajitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Aku mendatangi Rasulullah di Makkah. Wa ma'i Abu Hurairah, dan bersamaku Abu Hurairah. Dan ketika Tufail menyeru kaumnya, suku Daus, mereka lambat untuk menerima Islam, kecuali di antaranya yang cepat, yakni Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi Abu Hurairah dari suku Daus, dan masuk Islamnya Abu Hurairah
di tangan Tufail ibnu Amr ad-Dausi, ya. Naam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya kepadaku, "Ma wara'aka ya Tufail?" Bagaimana kabar dakwamu wahai Tufail? Ya, bagaimana hasil dakwamu? Fakultu qulubun 'alaiha akinnatun wa kufrun sadidun. Sungguh kaumku adalah kaum yang keras kepala, ya. Yang mereka itu bergelimang musibah dan dosa. Ya, sedikit lamban sekali mereka tidak mau menerima agama ini. Padahal sudah diberikan karomah, ya, diberikan tanda ayah dalam bentuk cahaya tadi. Laqad ghalaba ala dausil fusuku wal isyan. Ini disebabkan karena suku Aus ataupun kabilah Daus, bukan Aus, suku atau kabilah Daus ini mereka banyak bergelimang daripada maksiat, ya, yang menyebabkan mereka sulit untuk menerima hidayah Islam ini. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berdiri. Fatawaddu'a, maka Rasulullah kemudian salat. Fasalla, berwudu, kemudian salat, ya. Kemudian beliau mengangkat tangannya ke langit. Qala Abu Hurairah menjadi takut ketika mendengar Tufail mengatakan bahwasanya suku Daus ini, ya, tidak menerima agama Islam ini. Takut Rasulullah berdoa ke langit untuk kebinasaan daripada suku Daus. Falamma ra'aitu kadzalika khiftu an yad'uwa ala qaumi fayahliku. Aku takut, Abu Hurairah mengatakan, aku takut Rasulullah ketika mengangkat ke langit akan terjadi apa-apa dengan kaumku ketika Rasul berdoa kepada Allah untuk membinasakan kaum tersebut. Ya, fakultu wa qauma, binasalah wahai kaumku, ya. Lakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tapi Rasulullah doa, Allahumma hdi Dausan, ya Allah berikan hidayah kepada suku Daus. Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan. 3 kali Rasulullah doakan suku Daus agar mereka mendapatkan hidayah. Naam. Jadi ketakutan Abu Hurairah menjadi redam, ya, karena yang doakan Rasulullah adalah doa kebaikan. Summal tafata ila Tufail. Kemudian Rasulullah menoleh kepada Tufail setelah berdoa kepada Allah. Irji ila qaumik, wahai Tufail, pergilah ke kaummu, ya, warfik, dan berlemah lembutnya kepada mereka. Wad'uhum ilal Islam, dan serulah kembali kepada Islam, ya. Subhanallah. Berkata Tufail, falamma azal bi ardi Dausin, ketika aku kembali ke negeriku suku Daus, ad'uhum ilal Islam, aku menyeru kepada Islam, hatta hajar Rasulullah SAW ila Madinah, dan aku terus berdakwah kepada kaumku sampai Rasulullah hijrah. Wa madat Badar, dan telah terjadi perang Badar, dan Tufail ini tidak ikut perang Badar karena dia sibuk mendakwai kaumnya, ya. Wal Khandaq, dan terjadi perang Khandaq. Faqadimtu ala Nabi wa ma'i samanuna baitan, dan kembali aku menemui Nabi dan aku bersama 80 daripada kaumku yang masuk Islam, ya. Aslamu wa hasuna islamum, dan mereka baik Islamnya, ya. Fasurra bina an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah gembira melihat, ya, kemajuan daripada Tufail mendakwai kaumnya, ya. Kemudian tidak hanya itu, Rasulullah ketika melihat kegembiraan, Rasulullah ketika merasa gembira melihat bagaimana keberhasilan Tufail, ya, mengislamkan 80 dari para kaumnya, beliau memberikan kepada Tufail harta ghanimah dari hasil perang Khaybar, ya. Naam. Ikhwatin dimuliakan Allah Ta'ala, lanjutkan kisah Tufail. Summa lam azal ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta fatahallahu alaika Makkah. Dan aku selalu bersama Rasulullah sampai Rasulullah berhasil untuk menaklukkan kota Mekah. Fakultu ya Rasulullah, ketika Mekah sudah ditaklukkan, ya, maka Tufail berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu asni ila dil kifain atau dil kafain. Ya Rasulullah, utus aku untuk menghancurkan, yakni patung Dzul Kifain, ya. Karena ketika penaklukan kota Mekah, Rasulullah hancurkan patung-patung yang ada di Mekah dan sekitarnya. Maka At-Tufail ini minta agar dia ditugaskan untuk menghancurkan namanya Dzul Kafain, sonamu Amr ibn Hamamah. Ini patung milik Ibnu Hamamah. Hatta akhriqahu, dan aku ingin bakar patung tersebut. Fa'adina lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izinkan Tufail untuk melaksanakan misinya, yakni untuk menghancurkan patung Dzul Kafain, ya. Falamma balaghahu, ini yang ada di suku Daus juga, dekat suku Daus. Wa hamma bi ikhraqihi, ketika Tufail hendak membakar patung tersebut, ijtama'a haulahu an-nisa'u war-rijalu wal-atfal, maka manusia dari kalangan laki-laki, perempuan, dan anak-anak, yatarabbasuna bisyarr, menunggu-nunggu melihat dan menanti-nanti
akan muncul yakni kecelakaan pada Tufail, karena Tuhan mereka akan dibakar oleh Tufail, ya. Mereka menunggu-nunggu, nanti Tufail ini akan lihat aja, ya, akan tertimpa baginya musibah. Wa yantadiruna an tas'aku atau tas'akuhu sa'iqah. Mereka, ya, pemilik dari penyembah daripada patung Dzulkarnaini menunggu-nunggu kilat petir yang akan menyambar daripada Tufail menurut prasangka mereka, ya. Subhanallah, lakinna Tufail, akan tapi Tufail akbala ala sonam ala mashadin min ubadih. Tufail menghabisi daripada sonam patung tersebut di depan daripada pengikut-pengikutnya. Dia bakar patung tersebut dan dia lantungkan bait-bait syair karena dia ada seorang penyair. Ya dal kafaini lastu min ubadika, wahai Dzulkarnain, aku bukan hambamu, aku bukan penyembahmu. Miladuna akdamu min miladika, aku dilahirkan lebih dulu daripada kamu. Inni hasautun nara fi fuadika, dan aku sekarang membakarmu, ya. Subhanallah. Naam, maka hancurlah patung Dzulkarnain, ya. Ikhwatin makanlah ta'ala, Tufail selalu mengikuti dan patuh dengan Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW wafat, ya. Walamma alatil khilafah min ba'dihi ila sahibi Siddiq, dan ketika khilafah, ya, dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq, wada'a Tufail nafsahu wa sayfahu wa waladahu fi ta'ati khalifati Rasulillah, maka Tufail menyerahkan jiwa raganya, ya, pedangnya dan juga keluarganya untuk membela agama ini. Walamma nasiyat hurubur riddah, dan ketika di zaman Abu Bakar itu banyak orang-orang murtad dan peperangan Abu Bakar banyak memerangi orang-orang murtad, ya. Tufail ambil bagian daripada misi ini dan dia termasuk, ya, ikut perang dalam memerangi Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu yang ada di negeri Yamamah, ya, dari Bani Hanifah, dan dia bersama anaknya namanya Amrun, ya. Bapaknya namanya Amr, anaknya juga namanya Amr. Subhanallah. Nah, dan ketika dalam perjalanan menuju negeri Yamamah untuk memerangi nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab, maka Tufail ini bermimpi, ya. Dan dia ceritakan mimpinya kepada sahabat-sahabatnya. Maka berkata sahabatnya, "Wa ma ra'aita?" Apa yang engkau lihat dalam mimpimu? Qala ra'aitu ra'si qad khuliqa. Aku bermimpi dalam mimpiku, ya, kepalaku ini digundul. Wa anna ta'iran kharaja min fami. Dan aku bermimpi dalam mimpiku ini ada burung yang keluar daripada mulutku. Wa anna imra'atan adkhalatni fi batniha. Ya, dan aku melihat ada wanita yang memasukkan aku dalam perutnya. Wa anna bani Amron ja'ala yatlubuni hasisan lakinnahu khila baini wa bainahu. Dan anakku tadi, Amr, ingin menarikku, akan tapi ada penghalang antara aku dengan dia, ya. Ini di antara mimpi At-Tufail ibnu Amr yang diceritakan kepada sahabat-sahabatnya. Maka berkata sahabatnya, "Khair insyaallah," ya. Faqala, maka Tufail berkata, "Amma ana wallahi laqad awwaltuha." Kalau begitu aku akan mentakwilkan sendiri, ya. Kan menurut takwilku adalah amma khalqu rasi fadzalika annahu yuqta. Adapun ketika aku bermimpi kepalaku digundul, ya, dicukur, bahwasanya kepalaku ini akan terputus, ya. Wa amma ta'ir alladhi kharaja min fami fa huwa ruhi. Adapun dalam mimpiku aku lihat burung yang keluar daripada mulutku, itulah ruhku yang akan keluar daripada jasadku. Wa ammal mar'ah allati adkhalatni fi batniha fa bil ardu tughfaru li fa udfanu fi jawfiha. Adapun wanita yang dia memasukkan diriku ke dalam perutnya, sungguh wanita tersebut adalah perumpamaan daripada tanah yang akan menjadi kuburanku. Wa inni la arju an uqtal syahidan, dan aku memohon kepada Allah, aku berharap aku akan mati syahid nanti di Yamamah dalam perang yang melawan Musailamah al-Kadzdzab. Wa amma talabu ibni li fa huwa yani annahu yatlubu syahada allati sa'akhadha biha idza adina Allahu lakinahu yudrikuha fi ma ba'du. Dan mimpiku ketika anakku ini mencoba untuk menarik aku dari perut wanita tadi, bahwasanya anakku ini juga ingin syahid, akan tetapi, ya, Allah Ta'ala tidak berikan di waktu itu, ya. Allah Ta'ala tunda syahidnya. Subhanallah. Dan ketika di perang Yamamah, perang untuk melawan Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu, ya, maka gugurlah Tufail, ya. Tufail gugur tersungkur dalam keadaan syahid. Adapun anaknya Tufail ikut berjuang dengan bapaknya
untuk meraih syahid, ya, sampai dia terputus tangan kanannya. Terputus tangan kanannya. Ini salah satu sahabat yang mana tangannya masuk ke surga mendahului dirinya. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab, seorang sahabat yang tangannya sudah masuk surga dulu, ya, daripada dirinya, karena tangannya terputus. Dia tinggalkan bapaknya di negeri Yamama bersama tangan kanannya dikubur di negeri Yamama. Akhirnya dia Amr ini anak Tufail ini kembali ke Madinah, ya. Suatu ketika Umar bin Khattab mengundangnya bersama para sahabat-sahabat yang lainnya, ya, memberikan jamuan makanan, dan Tufail, ya, menyendiri, memojok karena tangan kanannya buntung. Ya, dia malu untuk makan dengan tangan kirinya bersama para sahabat-sahabat yang lainnya. Subhanallah. Maka berkata Umar kepada Amr, anak daripada Tufail, "Malaka? Kenapa engkau? La'allaka ta'akharta ani ta'am hajran min yadika." Kayaknya engkau merasa minder dengan tanganmu untuk makan bersama kami. Qala, maka dia berkata, "Ajal, iya. Ya Amirul Mukminin, iya, ya. Saya merasa minder, ya, dengan tanganku ini." Qala, berkata Umar, "Wallahi la aduku hadat ta'am hatta takhlitahu biyadikal maqtu'ah." Demi Allah, kalau begitu aku juga tidak akan makan, ya, makanan ini sampai kita makan dengan tanganmu kananmu. Subhanallah. Maksudnya sampai nanti di surga ketemu dengan tangannya, ya. Wallahi ma fil qaumi ahadun ba'duhu fil jannah illa anta. Demi Allah, tidak ada, ya, daripada kita yang mana bagian anggota tubuhnya mendahului ke surga kecuali engkau, ya. Maksudnya adalah tangannya sudah syahid dulu, ya. Naam. Inilah ikhwah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, kisah At-Tufail Ibnu Amr Ad-Dawsi, kisah yang tentunya hendaknya kita ingat, yang kita kisahkan kepada anak-anak kita tentang bagaimana hebatnya, tentang bagaimana, ya, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.